Mai daripada syukur maraja di Allah Ta'ala atau pada kekawa depu-depu lama tanpa baraka mangini pamase madarari ini nawa amuari apa buti kita yewe soing kemal pamasan ramasama nade gaga masangadi nasadewa natuma parenta tanah si rujuk-rujuk tos pasumpuloy nasi pakario iyo ananae na tujuh lalun kalolo campung ngae mata buka manang parkusumna anak darang kaina laloi botinge nasya para tukum manang janda tagatunge. Amin ya rabbal alamin. Ilalanna ya soe diharap singina engkai ilalanna barugai ada tasalayu atau dengan tak diutudik napari luangan anak tak yang saat ini kita saksikan sedang bersanding tenapodo noleh bangun rumah tanggana menjadi rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, rumah tangga yang penuh rasa cinta dan kasih sayang. Karena pernikahan itu adalah merupakan ibadah yang sangat panjang. Nasabah tungke-tungke mapamula purana tidak kabul tungke-tungke napa polewe bayunewe dilakai enrenge napa polewe lakai lebihina menjadi mana ni pakasian di Allah Ta'ala yang kesempatan di Papua paling 5 menit paling lama 10 menit selesai. Tapi menikah, orang yang sudah menikah mendapatkan pahala oleh Allah dan itulah ibadah yang paling baik panjang. Karena sejak dia setelah ia kabul sah menjadi suami istri, semua dihitung jadi pahala. Apabila suami pasangan suami istri melakukan kebaikan sampai dia meninggalkan dunia. Itu yang pertama. Lalu kemudian kedua, menikah itu adalah sunnah dari Rasulullah SAW. Siapa yang tidak mau menikah, maka kata Rasulullah bukanlah termasuk golonganku. Maka berbahagialah anda berdua sudah menikah, sudah mendapatkan pasangan yang hidup, maka sudah mendapatkan sertifikat dari Rasulullah sebagai umatnya. Yang ketiga, ada kata tumak bayi yang ketumalakai. Nomor C, tujuan kata tumalakai dia ketumak bayi ialah itu sarik buang mengi ipaterugi anak keturunan anak cucunan Nabi Adam. Jadi dengan jalan menikah adalah jalan yang halal sah untuk meneruskan keturunan anak cucu Adam. Ya, itu. Jadi itulah tujuan menikah. Lalu kemudian yang ketiga, ada kata menikah untuk mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Rampi dan Al-Quran Malbi surah Ar-Rum ayat 21 akatana atau malakai atau mabaini matenangi papir tinggi. Suami merasa tenang berada di sisi istrinya dan istri merasa tentram dan tenang berada di sisi suami. Aina rakatana mendapatkan kebahagiaan, ketenangan dalam hidup. Jadi ko engka makun rai dari norwade tu magaya ya dia tenak bolai itu tanda-tanda melo ipalakai melo ipabaini. Iya, jadi kok engkau anak tu magaya macawa lelina ya engkau kalau tatulilau jopat elo itu apa ini rasa parangi tetangga dari kok engkau tupu-tupu lihat di kita. Nah itu. Lalu kemudian yang keempat kata atau melakai yari atau apa ini adalah untuk menyatukan rezeki, untuk membuka pintu-pintu rezeki. Kenapa? Karena setelah menikah engkadalena lakai engkadalena biniwi. Kalau dulu masih ada panarule melioto panarule makola. Kenapa? Nasabah
ke timu pada leta tapi ukuran mabai malakai masih tiwi dale engka dale nalakai engka dale dari ini. Itulah sebabnya sehingga terbuka pintu-pintu rezeki. Pura manika iya mapaine ule bola, pura tong manika mapaine ule melioto, pura tong manika mapaine lawan jadi pegawai, pura tong manika mapaine lawan meli tanah dan lain sebagainya. Sebab magai masih di dalamnya. Masih di dalamnya ada rezekinya suami, ada rezekinya istri. Itu. Lalu kemudian dia rezeki Anda ingin tidak selamanya nak bahagia. Terkadang ada ujian. Kunina para dulu ini makun raika loloyan ke ini anak darai. Para dulu ini narik untuk sapa jodoh pasangan hidup tai-tai apa pasangan surah Nabi tak menurut sedi kecantikannya, yang kedua karena hartanya, yang ketiga karena keturunannya, yang keempat adalah karena agamanya. Tapi Nabi mengatakan pas farta bisa tidini tadi debat jadakan dari ku bahagia maka utamakan dulu agamanya, maka insya Allah rumah tanggamu akan bahagia. Ya itu. Nah sekarang nasihat buat istri. Aku rey yo, lo jalan bagi nak, kakak minat deh, niga setak. Endang Kurniati ini rahmat kasih sayang Allah, rahmat itu adalah kasih Allah, rahmat makanya senang. Endang Kurniati. Endang Kurniati dengarkan baik-baik. Ini nasihat buat istri. Makedai nabita tanda-tandana bayi makan jahe. Tanda-tandana istri yang soleha. Menurut saya dia dari itu narik koritana bila kainna dapat menyenangkan hati suaminya. Rahmat, angin dari beli mana? Menyaman-nyaman. Menyaman-nyaman. Yang ku engkau kaina tangai bainina. Tetap boleh menyaman papeda dinal kaina, maka itu salah satu tanda istri yang soleha, istri yang baik. Jadi ko engke rumailah kaitana sambuti kedatangannya dengan senyuman, lalu kemudian wajah yang bersedih-sedih. Apa mereka tahu tuh bayi ini engke rumai kasih kaitana la ilaha illallah. Macam meru aja macam meru ini nah sabak ku macam meru ko mabele dalek tapi ku tin macam beri ku narik kumumpai lekai insyaallah kalau mudah dek. Iya, suami juga semangat untuk mencari rezeki tapi ku tin macam meru mabele dalek ya. Jadi ciri-ciri istri yang soleha adalah yang suka tersenyum, yang suka tersenyum kepada suami itu adalah sedekah ibadah. Nah itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, istri soleha kata Rasulullah SAW tidak pernah menolak perintah suaminya. Ajak lalu utolai parintana lakaita nareko iro lakaita parintana lokasi. Kecuali perintah itu tidak baik, maka hak ananda untuk tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh suaminya. Tapi kalau selama perintah lakaita makasih ada cinta, maka wajib hukumnya seorang istri taat kepada suaminya. Nah sebab begini Nabi la tu'addil mar'atu haqqallahi azza wa jalla 'alaiha kullah. Dia biasa seiye baine. Napa boleh perintah napong Allah Ta'ala namun mas sempadan, namun mas puasa, namun mas sedekah, mas sedekah dan lain sebagainya hatta tu'addi haqqa zawjiha 'alaiha kullah. Itu dia napa boleh kewajiban dari akaina. Karena namun tu mas sempadan pun mas puasa pun nari kude mutaati perintah nalakai kude najasuk ko makasbian ko malakan tanpa petitas di baini apa aku diakain. Ini yang pertama, tidak menolak ajakan
suami atau perintah suami. Lalu kemudian ketiga, istri soleha itu adalah pandai merawat dirinya demi menyenangkan suami. Awite dasarnya ya beneta lah, tuh cantik, ya, tuh cantik karena lebih cantik lagi dan lebih cantik. Nasabah Tangerang Rama apa mula di ujung regembet ada tuh di wajahnya jangan apa anu lain renah. Aga bantuan rahma ya kumil orang cantik benemu apa sering ngomong kosong. Pak si sale itu tak pana makun reye matan rewe yang kosong na madorongan kosong. Ini gare tiga senartis udah kata ya. Dewi Persik ya ro Dewi Persik ya kore mana mau dewa itu mali nama cantik mui pentingnya tapi kau pure mampu deh pada luar biasa cantik amagai nasabah iya ro make up na skincare na pakewe memang pada sepung kena si sare itu tapai dari kebedak pipa minta dipakai yang kebedak suli si sare na si salai nya itu na tu ini yang lihat di kuta PDW lalu masuk utama artis pada dada kiwari bawang kata 1 juta tak 2 juta alinan jadi ramah dan orang cantik ini mana tapi saya ngomong kosong akarnya soki tapi saya ngomong kosong ya jadi amore kini pangkat itu makul rai yang bukan anak adik oleh mamore dek oleh pak kawin di alih apa ya itulah ya itulah kayak upun itu omat tuh kayak banyak betul tuh nyawa tuh terima celah ibu ya jadi enak oke lah kaitan rumai di sini kita tes 10 lagi sudah kait tadi pakai memang nih pakai kayak makan jahe pakai di harum-harumannya dipakai di benda-benda ya kata tuh kita latar lagi mana tahu kere papada tuh silona pun kalau pun dia istri pakai itu kenapa semua dihitung ibadah jika untuk menyenangkan suami itu lalu kemudian keempat ciri dan tanda-tanda istri yang soleha istri yang baik kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika suaminya berbicara yang cuma bicara kita begini dina maka tataplah dengan serius dengarkan dengan baik dan dengan disertai dengan tatapan cinta. Kalau ketemu tuh mak baik mak bicara lah kaina di menina itu untuk perhatikan apalagi di zaman sekarang paku ayah Allah laki ini manre hapi ni hamre na putih puro negani hapi ni na putih na kaina jamba-jamba ni lakay dari di sini ni jamba-jamba lakay magi sila hapi mungkin komitmen jadi misalnya pada saat duhur hentikan dulu HP pada saat kita tidur hentikan dulu HP pada saat jam-jam istirahat bersama dengan keluarga hentikan dulu HP maka silahkan berkomunikasi dengan baik dengan pasangan. Inilah tanda-tanda istri yang solehah. Lalu kemudian nasihat buat suami rahmat dengarkan baik-baik. Ciri-ciri dan tanda-tanda suami yang soleh, yang baik kata Rasulullah SAW adalah mempunyai ampe-ampe kesing. Suami yang menjaga lisannya, tidak sembarang mengucapkan kata-kata kepada istrinya. Kenapa? Istri itu sangat lembut perasaannya, sangat lembut. Boleh cetek kalau ada anak tadi tersinggung. Lembut sekali perasaannya. Yang kita jagai nak ada ajak memukasari lah punya dia. Penuh kasih sayang dan mesra kepada istrinya. Itulah suami yang diharapkan oleh istri. Yang kedua, ciri-ciri dan tanda-tanda suami yang baik
kata Rasulullah SAW adalah mampu meringankan pekerjaan istri. Wih, lama dia tuh ini, mereka ada kemana? Dan sebenarnya tidak ada dalam Al-Quran dan hadis, maka dia rumah nasu tugasna binewe, dia rumah selesai tugasna binewe, dia rumah seringnya tugasna binewe, dia rumah seringnya tugasna binewe. Dia kagak ilalenna Al-Qurannya. Anak satu yang disebutkan dalam Al-Quran, wahai para istri, taati suamimu. Jadi ananda yakuna suruh kita manasu anasuki, nasuruh kita masasaat sesaki, nasuruh kita yang bersih karena tugas tanya satu, taat kepada suami. Nah itu dirama. Nah, jadi ringankan beban pekerjaan istrimu. Nah sampai itu benewe megalak kasih zaman. Iya, istri suami yang baik yang mampu meringankan beban pekerjaan istri. Lalu kemudian yang ketiga, suami yang baik kata Rasulullah SAW itu adalah suami yang memanggil istrinya dengan panggilan manja. Rama, iga senabi mana? Iga senabi mana? Endang Kurniati. Terakhir hari ini kau sebut Endang Kurniati. Terakhir kau sebut namanya Endang Kurniati. Tapi kau panggil, apa kau panggilkan? Panggilan yang manja, misalnya wahai bidadariku, wahai bidadariku, serikandiriku, dunia akhirat, gimana ki sayang? Panggil dengan panggilan manja. Kenapa? Wanita itu suka sekali, senang sekali, bahagia sekali jika dia dipanggil dengan panggilan yang manja. Misalnya, ya Robeneta, mancung hidungnya. Wah istriku yang mancung hidungnya di desa apa ini? Pada Malori. Wahai istriku yang kemerah-merahan pipinya. Seperti Rasulullah memanggil istrinya setelah Khadijah, Siti Aisyah. Wahai istriku yang kemerah-merahan pipinya. Panggillah dengan panggilan yang menyenangkan. Nah itu. Lalu kemudian yang terakhir, yaitu tugas atau kewajiban seorang suami, dengarkan pendapat istrimu. Ajak lima kedai elok jadi. Jangan egois. Apa yang dikatakan istrimu itu masukkan istri, dengarkan. Iya, waktu turun ini benewe. Ya kau engkau masukkan, apalagi tu laki-laki, takkan kata ni seorang kata tu baik ni, lo napi. Dekat kali ni, pendapat lakainya. Ini yang menyebabkan faktor terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga. Sebab dekat kali ni pendapat pasangannya. Nah sebab engkau wedding yang menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangga. Nomor sedi berjauhan. Ya korma, rokok sompo, percaya nak ini ayam tarikir. Kenapa terjadi pertengkaran dalam rumah tangga? Karena berjauhan. Iya. Jadi tulis sikawek ko na, sikawek dia paling ko terpaksa harus berjauhan. Jangan pernah berhenti komunikasi. Itu ini. Yang kedua, kurangnya hubungan biologis. Ya tuh ya. Menurut penelitian Dr. Milton, terjadinya pertengkaran rumah tangga kurangnya hubungan biologis. Jadi ya kumalawi rahma aja mesti kira ya ko kapi ko palit na kurma sesamakan popana iko na timpai ya ko kurang matu tututi ko kapi ladeki ya ko malawi ya ko aja mesti karina aja mesti kira aring iya aring. Nah sebab dosa kami nak kaya cutul laki banyewe laki yang ko laki melot makan daun, makan daun ini laki tak boleh muni sampai ke jarina.
itulah dosa yang paling kecil istri dapatkan oleh istri dan suaminya. Tapi elok kilo ngapalana tentang kilo jarina laki kadau agak kiki mali jarina tempat talawi jadi bil makalaba tolong kepala marajana. Nah itu jadi itu. Lalu kemudian apalagi menyebabkan orang bertengkar, nasabah berbeda pendapat lakainya suruh menyiwi dia kan boleh runtuh. Nah itu loh. Lalu kemudian apalagi tidak baik hubungan keluarga pasangan, jadi ajak naik nasabah benewe nasi salah keluarga anak kita ajak nah ini gara-gara lakainya nasi salah keluarga anak benewe. Tapi kita menjadi jembatan bagaimana hubungan antara keluarga pasangan rukun damai antara kedua pasangan. Nah, itu dia. Nah, itulah ananda yang harus paham dalam membangun rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Lalu kemudian terakhir saya pesankan kepada istri, makin Nabi tanah insya sholatil maratu syahra makin Nabi tempat ni pasalan apapun pakun rebe dewe nanti tamat dalam surga dari pintu mana saja dia inginkan. Yang pertama napa boleh ni sempadan di wetuna, yang kedua napa boleh di puasa Ramadan, yang ketiga na tutup ni urena, yang keempat na taati milak kena tuhul jannah. Maka silakan masuk ke dalam surga lewat pintu mana saja yang kamu inginkan. Jadi pada tinggi sebagai seorang istri pada tinggi sumpayaka bagi nanti rumah sempadan nasabah nikah pergi kebahagiaan dan sebagainya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Pada tinggi sumpadanmu untuk dengan dunia seperti tahajud Allah doangin kamu nawadin lancarin papilalin napuangi insyaallah ananda kamampu membangun rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Yana irapi peneturaki mamwari napa barakah ko Allah taala lo ni mai tumalo doa lagi anata ya rahmat subhanina itu napodo yang mampu membangun rumah tangga sakinah mawaddah warahmah dan diberikan secepatnya keturunan yang soleh dan salehah. Saya doa dimoga Bapak dan Ibu mengambil dalam hati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas shalihin. Rabbi hab li minas shalihin. Rabbi hab li minas shalihin. Allahumma alif baina qulubiha wa alif baina qalbi wa qalbiha wa baina qalbi wa qalbi. وكما ألفت آدم وحواء وبين يوسف وسليمان وبين الماء والتين. Ya Allah ya Tuhan kami, Puan tapasitian nga butingi, tapasitian nga atin na butingi, tapasitian nga butingi rahmat si Bapak Nina. Pada Tuhan tapasitina Nabi Adam si Bapak Siti Hawa. Pada Tuhan tapasitina Nabi Yusuf si Bapak Siti Sulaiha. Pada Tuhan tapasitina Nabi Muhammad si Bapak Siti Khadijah Al-Kubra. Pada Tuhan tapasitina nanti terpersembat na wewe si Bapak Tanai. Ibu Wering asbujingan rahmat si Bapak ini pada Tuhan asbujingan na nyawai na tubuh. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika